Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akan saya mulai penjelasannya dari contoh-contoh sistem yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Karena ada beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa mengenai apa sih sistem-sistem yang mungkin nanti akan di riset atau diobservasi ya. Jadi kalau berbicara sistem yang akan diriset, jangan dulu berpikir judul ya. Yang penting berpikir tema dulu aja. Kalau judul itu masih bisa dibagusin kalimatnya gitu. Masih bisa dipikirkan nanti. Tapi kalau tema ini kan menjadi gambaran umum. Karena harus Anda pahami, tema dengan judul itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau yang akan saya jelas ini mengenai temanya. Yang pertama misalnya yang paling umum itu di SIA, ini sistem penjualan, pembelian, penggajian, pengeluaran kas, penerimaan kas, ataupun di sini yang tadi ada aktiva tetap. Nah, tema-tema ini kalau misalnya Anda cek di tugas akhir ya, di perpustakaan, ini yang paling banyak diambil oleh anak akuntansi. Dan jangan juga berpikir, oh berarti saya nggak boleh dong Pak nanti ngambil sistem penjualan lagi, pembelian penggajian. Boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Tapi yang harus dipahami jangan sampai perusahaannya sama dengan yang terdahulu. Tapi kalau misalnya masih pengen sama Pak dengan yang terdahulu, boleh nggak? Ya boleh aja, tetapi isinya jangan sama. Harus ada pembaruan-pembaruan. Contoh misalnya kalau dulu penjualannya masih desktop, client server misalnya internal. Kalau sekarang udah pakai website. Nah, itu ada perubahan kan? Itu boleh. Jadi tergantung kondisinya ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan kalau sudah diambil oleh si A di tahun 2019 itu nggak boleh diambil lagi, ya boleh-boleh aja. Cuman memang kalau sistem itu sudah terkomputerisasi, jika sistem itu sudah bagus, Anda berpikirnya juga harus lebih kritis lagi, berpikirnya lebih detail lagi, mana nih yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Ya, karena pada ujung-ujungnya kan Anda kenapa mendapatkan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi itu kan untuk supaya sistem itu terbarukan sesuai dengan kondisi hari ini, supaya pengolahan dan pengelolaan data dan informasi itu bisa lebih maksimal ya. Ada juga yang bertanya, Pak, kalau pendataan gaji gimana? Kalau hanya dalam konteks pendataan tanpa masuk ke perhitungan gajinya, ya itu tidak boleh. Kalau Anda kan prinsipnya apapun tema yang Anda ambil itu harus benar-benar dengan uang aja. Ada hitungan uangnya aja. Itu aja patokannya. Ya. Kalau anak sistem informasi itu kan lebih umum. Kalau ada uangnya boleh, tidak ada uangnya boleh. Kalau Anda anak akuntansi harus ada uangnya. Ya, meskipun kan kalau saya bilang kalau Anda belajar akuntansi kan uangnya gaib gitu, uangnya nggak ada ya nggak apa-apa, anggap aja uangnya ada. Ya itu aja patokannya. Jadi Anda jangan bingung-bingung menentukan judulnya kayak gimana. Judul mah bisa belakangan lah, itu redaksionalnya bisa dipilih gitu. Cuman sekarang temanya dulu. Nah, harapan saya kepada Anda semuanya harus punya deadline, harus punya target. Jangan sampai mau UTS belum berpikir tema. Ya. Ah, nanti aja Pak, dadakan, mepet-mepet aja. Ya, Anda jangan dibiasakan dadakan, mepet-mepet. Karena nanti pasti hasilnya pun nggak akan maksimal. Makanya kan dari sekarang coba Anda cari kira-kira di mana tempatnya, manfaatkan link Anda. Kalau kelas pagi misalnya bisa nanya ke AA-nya, ke tetehnya, ya, ke tetangga, teman yang udah kerja dan sebagainya. Kalau yang udah kerja apalagi linknya semakin lebih banyak. Bisa di tempat kerjanya, bisa ke temennya kerja di mana. Kalau saya lihat di Karawang nih nggak sulit sebenarnya untuk menganalisis sistem informasi di perusahaan. Yang penting Anda mau kerja keras mencari informasi. Ya kadang-kala suka miris juga gitu, tinggal di Karawang tetapi seperti yang
bukan tinggal di Karawang. Kalau Karawang ini kan ribuan perusahaan. Ya, tinggal Anda mau nyari link informasinya aja gitu. Makanya kalau Anda orangnya introvert, ya tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau dalam urusan seperti ini Anda harus tidak boleh introvert. Anda harus bawel. Ya bukan lagi orang rumahan ya, itu kan karakter ya. Makanya sebisa mungkin Anda kan semakin Anda memahami diri Anda sendiri itu semakin enjoy menikmati hidup sebenarnya. Makanya kalau yang merasa introvert, yang orang rumahan, ya nggak apa-apa kalau nggak berhubungan dengan pekerjaan, dalam tanda kutip pekerjaan ya. Kalau ini kan Anda pekerjaan, tanggung jawab Anda kan nggak boleh introvert. Kalau yang seperti ini harus banyak nanya, harus banyak uh, berhubungan dengan orang banyak gitu kan, supaya dapat tema yang baik. Jadi kalau untuk tema ini bebas aja, yang penting berhubungan dengan uang ya. Kemudian oke, saya akan mulai dari konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi. Ini bahasanya agak banyak ya, mudah-mudahan bisa di video ini bisa semuanya tercover. Jadi kalau Anda berpikir, kok kemarin Pak cuman ngejelasin laporan aja sih materinya, ya memang seperti itu kondisinya gitu. Kalau misalnya tidak saya jelasin, nanti laporannya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya cek dari uh, analitiknya, memang rata-rata viewsnya itu sekitar 14 menitan ya. Jadi saya harap kalau yang kemarin lihat video YouTube saya yang pertama ini nggak sampai selesai, harapan saya sekarang sih sampai selesai ya. Memang yang kemarin kan 40 menit, saya nggak tahu nih berapa menit gitu kan, karena saya nggak pernah dipatok harus berapa menit ya. Seselesainya saya menjelaskan ya saya selesaikan. Makanya bagi yang nanti melihat video ini, saya harap jangan di skip ya, jangan di skip, karena ini untuk pengetahuan Anda nantinya ya. Apalagi berhubungan dengan APSIA, berhubungan dengan tugas akhir. Saya harap nanti di YouTube analitiknya nggak 14 menit rata-ratanya gitu ya. Jadi full dilihat. Oke, konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi, saya akan mulai dari sini. Capaian pembelajaran apa? Mampu menganalisa dan menerapkan konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi kalau misalnya Anda punya teman jurusan sistem informasi, ya perbedaannya cuman ada akuntansinya aja sih kalau untuk Anda gitu. Ya secara prinsip sama, anak SI belajar UML juga, belajar coding juga, belajar use case, activity dan lain sebagainya. Kalau anak SIA juga sama, nanti materi berikutnya ada UML juga, ya ada coding juga kan. Tetapi kalau Anda di akuntansi itu lebih condong ke perusahaan, ke sistem yang perhitungan keuangan. Jadi kalau anak akuntansi itu misalnya kayak gini lah. Kalau anak SI masih boleh tuh ngambil misalnya inventory barang ya, hitung-hitungan barang masuk, barang keluar dan sebagainya. Itu masih boleh. Tapi kalau misalnya anak akuntansi, barang masuk, barang keluar ya dihitung juga harganya berapa, harga jualnya berapa gitu. Itu perbedaan yang paling terlihat. Jadi Anda jangan bingung lagi apa perbedaan SI dengan SIA. Jadi kalau di SI itu nggak ada harganya pun tidak apa-apa, tapi kalau misalnya akuntansi itu ya harus jelas harganya, karena berhubungan dengan currency ya, berhubungan dengan uang. Oke, berikutnya ya, ini materi awalnya ya, analisa desain. Mudah-mudahan sih untuk hari ini bisa bisa 3 lah ya, atau mungkin bisa 4. Nanti saya coba lihat ininya lah kondisinya, karena dari poin pertama analisis, desain dan pengembangan sistem ini saya akan berbicara banyak juga. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat ini kan slide yang dari kampus ya. Kalau dari slide dari kampus itu kan inti-intinya aja. Ya, poin-poinnya aja. Makanya akan saya kembangkan supaya Anda nggak bingung gitu. Kalaupun bingung ya nggak apa-apalah. Ya berarti Anda dalam tahap belajar. Oke, saya mulai dari analisa sistem. Menurut Sukamto dan Salahuddin. Nah, ini
Jika ngomongin bab 2 kemarin kan banyak tuh. Ada Rosa AS atau Rosa dan Salahuddin. Sebenarnya tuh Rosa AS tuh terakhirnya tuh namanya Sukamto. Makanya kalau bikin pengutipan itu kan nama terakhir, makanya Sukamto. Jadi Sukamto itu nama belakang dari Rosa, ya. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013 mendefinisikan analisis sistem adalah kegiatan analisis sistem, kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh sistem yang baru. Ya, jadi Anda riset, Anda observasi itu kan melihat kondisi real sekarang. Makanya nggak boleh, saya bilang kan nggak boleh Anda fiktif, harus real. Kalaupun Anda nggak riset, nggak ketemu langsung, nggak ke perusahaannya langsung, kan Anda bisa observasi, nanya via WA, email, telepon. Sekarang udah banyak lah medianya, ya. Ya, artinya Anda harus benar-benar real menganalisa sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan itu yang sistem yang saat ini digunakan. Ya, sistem yang saat digunakan. Ketika Anda sudah melihat sistem yang sekarang digunakan, itu kan Anda bisa menilai tuh. Oh, berarti sistem ini kurang bagusnya di tahapan A. Oh, sistem ini yang jelek di tahapan B. Nah, itu Anda analisa. Ya, Anda dokumentasikan. Setelah didokumentasikan, Anda pikirkan dari masalah yang tadi itu bagaimana caranya supaya sistem yang tadi itu bisa diperbarui, diperbaiki. Itu yang namanya analis sistem. Ya, karena kan kalau manusia juga semakin hari itu kan harus semakin baik dibandingkan hari yang lain. Sistem pun sama. Ya. Kalau berbicara pengertian sistem, ya saya yakin udahlah dulu di sistem informasi akuntansi, ya. Ini pengertian sistem juga harus penting Anda pahami nih. Pengertian sistem itu kan kumpulan unsur-unsur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Unsur-unsurnya itu ada teknologi, ada manusianya, dan ada aturan. Ya, sistem itu sangat terpengaruh kalau untuk hari ini ya dari 3 unsur itu. Bisa dari aturan, bisa dari teknologi, bisa dari orangnya. Ya, kalau sekarang berbicara sistem sangat terpengaruh paling utama itu dari teknologi. Ya, kadang orang itu terpaksa harus belajar karena harus ngikutin perkembangan teknologi. Aturan juga harus beradaptasi karena adanya teknologi. Ya, contoh yang sederhana aja lah. Ketika teknologi merubah manusia, ya hari ini dengan sinyal yang semakin bagus, handphone yang semakin murah, setiap orang bisa punya smartphone, bisa punya laptop, ya. Itu bisa digunakan untuk bisnis, ya, untuk pekerjaan yang tadinya nggak bisa pakai Zoom, sekarang bisa misalnya. Yang tadinya misalnya ojek pangkalan nggak paham mengenai aplikasi on demand, masuk Gojek, masuk Grab, akhirnya belajar, akhirnya terbiasa. Itu kan jadi ada pengaruh dari teknologi kepada orang. Ya, budaya di Indonesia sekarang memang kemarin itu kan agak jeleknya itu netizen Indonesia salah di ASEAN itu yang paling tidak sopan gitu ya. Harapan saya sih kalau untuk Anda semuanya sih sopan-sopan gitu. Kalau yang nggak sopan tuh mungkin bagian kecilnya lah gitu. Ya, artinya kan orang Indonesia tuh sekarang udah aktif di dunia nyata, udah aktif di dunia maya. Ya, yang tidak nyata. Karena sekarang kan e-commerce, Shopee, Tokopedia, sekarang orang punya toko. Kalau orang sekarang nyewa toko di ruko, itu kan operasionalnya tinggi banget. Nyewa ruko pinggir jalan bisa 40 juta, bisa 50 juta, belum listriknya, belum airnya, belum japremnya, dan lain sebagainya. Belum tentu laku juga gitu. Tapi kalau sekarang tidak perlu ruko, tidak perlu tempat yang besar, cukup di rumah aja udah. Minimal apa? Punya teman di Facebook banyak, di IG banyak, WA banyak, ya udah bisa jualan. Berkat apa? Teknologi kan. Itu nggak perlu rumit-rumit. Nggak bisa bikin webnya, ya bisa pakai CMS. Ibu-ibu
belajar CMS bisa. Tapi kalau Anda nggak boleh pakai CMS nanti tugas akhir, tetap Anda harus coding. Ya. Itu kalau teknologi berubah orang, merubah budaya. Ya, Anda jangan jauh-jauh di sekeliling Anda lah, Anda coba perhatikan gitu, orang berubah karena teknologi. Sekarang teknologi aturan ngikutin teknologi. Sekarang undang-undang ITE, undang-undang ITE masih harus diperbaharui. Aturan yang mengatur mengenai data privasi sekarang dipikirin gimana solusinya supaya bisa teratur, bisa diatur dengan baik. Nah, itu kan berbicara sistem. Jadi dalam kaitan sistem itu luas. Makanya Anda harus pahamin dulu lah. Jadi berbicara pengertian sistem itu bukan berbicara hanya bikin program gitu. Ini berbicara mindset, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya, pada intinya, analisis sistem itu adalah sistem berjalan, dianalisa, harus menjadi sistem yang baru. Sistem yang baru itu harus lebih baik daripada sistem yang lama. Barunya harus lebih baiknya dalam hal apa ya? Dari sisi kecepatan, dari sisi efektivitas, ya, dari sisi birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit. Nah, itu harus dijadikan sebagai tujuan. Berikutnya langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama itu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah. Ya, Anda kuliah itu kan nyari masalah sebenarnya. Makanya suka aneh gitu ngeliat mahasiswa yang berpikir, aduh Pak, ini masalah tugas banget, ini masalah. Ya, justru disitulah. Karena orang itu berubah biasanya karena masalah. Kalau orang dalam zona yang nyaman biasanya nggak mau berubah. Ya, makanya Anda kuliah harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa kuliah. Yang kelas pagi bersyukur harus kuliah, jangan berpikir aduh Pak, saya kan mau masuk negeri dan sebagainya Pak, saya kemarin ikutan tes tapi nggak lulus negeri. Sama aja, mau kampus negeri apa swasta itu tergantung orangnya juga ujung-ujungnya. Ya, Anda masuk negeri tapi kalau Anda mindsetnya, perilakunya nggak mencerminkan seseorang yang unik dan berbeda dalam artian positif, ya sama aja. Ya sekarang Anda kuliah ya di kampus swasta misalnya, ya jalanin aja, maksimalkan aja. Tuh nggak ada garansi juga yang di kampus di luar swasta akan jadi sukses. Ya Andi pun sama gitu. Ya jadi ketika sekarang setiap dosen misalnya ngasih tugas, ya Anda harus bersyukur tuh. Oh berarti tugas ini akan merubah saya menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Itu berpikir positif, makanya kan salah satu syarat kuliah saya kan positive thinking. Ya, nyari masalah, makanya Anda nyari masalah aja, jangan nyari masalah yang aneh-aneh, jangan disalahartikan juga gitu ya. Itu identifikasi masalah. Masalahnya apa nih? Oh, ternyata masih paper base. Oh, ternyata tahapannya, langkah-langkahnya itu ribet lah. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai masalahnya apa? Manual, Pak. Nah, jangan sampai ketika saya tanya Anda jawabnya seperti itu. Jangan sampai ketika nanti Anda sidang tugas akhir seperti itu. Harus dibiasakan menjelaskan masalah secara detail, secara rinci. Supaya apa? Supaya solusinya juga bisa ditemukan secara maksimal. Ya, ini masalah. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh lah, misalnya penggajian. Ya, bukan pengajian, penggajian. Oh, masalahnya apa? Oh, ternyata absennya masih pakai ID card, masih pakai cek apa tuh, time card gitu ya, check roll gitu kan. Oh perhitungannya masih pakai Excel ya, tapi kan nggak apa-apa kan Pak pakai Excel. Ya kalau karyawannya 100-200 orang sih pakai Excel nggak apa-apa. Coba kalau karyawannya 1000 orang, 2000 orang pakai Excel, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, cuman kan, nah kan ada cumannya ya, cuman waktu yang diperlukan lebih banyak dibandingkan dengan pakai desktop atau web misalnya. Nah itu kan hal-hal yang harus Anda pikirkan. Jadi identifikasi masalah. Yang kedua, understand, memahami kerja dari sistem yang ada. Jadi prosedurnya, tahapan-tahapannya apa. Kalau misalnya penggajian itu sebelum Anda gajian masuk ke rekening Anda itu kan ada tahapannya. Ya, paham biasanya orang HRD, orang yang hitung-hitung gaji, atau orang akunting. Contoh misalnya yang saya ketahui absen tiap hari
nanti direkap oleh staf HRD misalnya, habis direkap nanti dikalkulasi apakah ada lemburan, izin, sakit atau apa, baru nanti dihitung nanti akhir bulan dicek oleh manajernya atau supervisor HRD, baru ke akunting dicek juga, baru nanti tanda tangan misalnya presiden direktur, dari presiden direktur balik lagi ke manajer akunting misalnya, baru dari situ pengajuan ke bank. Ini contohnya aja ya, itu harus jelas alurnya. Makanya kalau Anda nanti presentasi itu harus paham, makanya nggak boleh fiktif itu ya gitu, nggak ya, harus ada kondisi real yang harus Anda jelaskan, jadi harus dipahami. Makanya yang nitip nama, nah ini hati-hati nih, pasti nggak paham nih yang nitip nama masalah alur. Ya gitu aja sih Pak, ya alurnya gitu. Iya Pak, ya iya, nama juga nitip nama, kadang cuman jadi seksi konsumsi ketika kerja kelompok. Nah ini harap hati-hati ya, saya akan mengidentifikasi orang-orang yang seperti itu. Tapi kan Pak, nggak apa-apa kan, cuma nitip nama, ya nggak apa-apa. Kalau saya kan simpel jawabannya, Pak kalau saya nggak ngerjain tugas nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi yang apa-apa itu biasanya ada konsekuensi, itu aja sih. Ya saya nggak perlu marah-marah, nggak perlu apalah bikin kalimat di WA grup yang sadis-sadis, nggak perlu. Ya cukup Anda berpikir sendiri aja, setiap tindakan pasti ada konsekuensi, cukup. Yang ketiga, menganalisis sistem dari tahapan-tahapan tadi itu, dianalisa dengan baik, dengan seksama. Kalau nggak bisa sendiri, bisa diskusi dengan temannya. Oh ini tahapan ini, oh tahapan proses pengecekan itu kan harus ke akunting. Gimana akunting dulu, dari manajer akunting balik lagi. Gimana kalau tahapannya hanya 2, langsung ke akunting aja, langsung ke supervisor. Nah itu terserah, itu makanya baik buruknya kan lebih bagus didiskusikan, jadi analisa tahapan demi tahapan. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Nah report ini merupakan ujung dari proses pengolahan data dan informasi. Ya kalau Anda bikin web atau desktop, ya itu kan ada report. Kalau di report di perusahaan itu kan bisa dalam bentuk bagan garis, bagan batang, atau bagan file, ya bisa kelihatan, jadi dalam bentuk gambar. Ya ini langkah-langkah secara umum dari analisis sistem. Berikutnya, hal yang pertama dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Kumpulin data, ini menurut Sukamto dan Saludin. Ya gimana caranya Anda bisa menganalisis sistem, tapi kalau datanya nggak punya, ya makanya Anda wajib observasi, wajib riset, itu ya seperti itu. Bisa ditambahin dari sumber yang lainnya, boleh-boleh aja. Misalnya Anda buntu nih Pak, solusinya kayak gimana, makanya baca jurnal. Salah satu tujuan baca jurnal itu ya kayak gitu kan, jurnal itu kan udah jadi tuh, solusinya udah ada, ya Anda tinggal di situ melihat. Semakin Anda banyak baca jurnal, bukan semakin pusing, tapi semakin banyak ide-ide yang mungkin diterapkan ke dalam sistem yang Anda analisa. Makanya kalau Anda buntu, Pak ini kok nggak kepikiran solusinya apa ya, kemungkinan Anda jarang baca jurnal, atau mungkin nggak pernah baca jurnal. Atau ketika Anda bikin laporan, Pak ini kok bingung ya bikin kata-katanya, kok kalimatnya kayak kalimat nggak formal. Oh saya yakin berarti Anda jarang baca buku, atau mungkin nggak pernah baca buku, sering bacanya baca status orang gitu ya, stalking. Makanya kalimat-kalimat yang keluar dari pikiran Anda ya kalimat-kalimat gitu aja, makanya hati-hati. Makanya kalau sebagai mahasiswa itu wajib baca buku, wajib baca jurnal. Supaya apa? Ketika bikin laporan kalimatnya bagus, ketika memparafrase bisa, ketika Anda berpikir ide itu bisa terpikirkan. Makanya semuanya butuh proses. Meskipun sekarang zamannya instan, tetap Anda harus berpikir proses. Ada teknik pengumpulan data, wawancara langsung, ya via WA dan sebagainya lah, wawancara tahu lah. Ya. Tapi kalau Anda ke perusahaan, harap jangan sendirian, ya minimal berdua atau bertiga. Kalau janjian itu harus on time. Ya, janji jam 9, lebih bagus Anda nunggu dibandingkan Anda ditunggu narasumber. Malu-maluin. Kalau Anda ditunggu narasumber, wah ini mahasiswa udah janji jam 9, belum pada datang juga, datang jam 10. Emang siapa yang butuh? Nah, makanya Anda kalau wawancara,
Kalau udah janjian dengan narasumber ya, apalagi yang setingkat supervisor, manager, itu jangan dianggap enteng. Meskipun itu saudara, meskipun itu tetangga, coba perlihatkan antusiasme Anda terhadap tanggung jawabnya. Jam 9, datang jam setengah 9, lebih baik nunggu. Wawancara. Nah, ketika wawancara, sebisa mungkin Anda bisa bawa ada catatannya. Ada catatannya. Misalnya, Pak atau Ibu, bisa Ibu jelaskan bagaimana sistem penggajian di PT Bapak atau Ibu? Kan dijelaskan tuh sama si ibunya, oh penggajian ABCD ABCD. Nah, Anda bertanya lagi dari jawaban narasumber. Jangan ngeliat catatan lagi. Kalau lihat catatan ada 10 pertanyaan, terus Anda terus-terusan lihat pertanyaan itu dari catatan Anda, 5 menit juga selesai. Nah, gimana caranya mengembangkan pertanyaan itu? Ambil pertanyaan dari jawaban narasumber. Ya, Anda coba lihatlah talk show di TV yang bagus, misalnya Mata Najwa, coba aja lihat. Mata Najwa bisa mengembangkan pertanyaan dari mana? Dari jawaban narasumber. Gitu ya. Itu tips sedikit lah. Yang kedua, observasi. Nah, observasi ini kalau sekarang kan bisa via website ya, tidak perlu ketemu langsung. Di YouTube juga banyak. Banyak lah itu. Nggak perlu saya jelaskan, Anda sudah tahu. Yang ketiga, teknik kuesioner. Kalau kuesioner itu memang sekarang juga bisa via online, pakai Google Form misalnya. Ya, itu banyak inilah, nggak harus kalau zaman beberapa tahun ke belakang itu kan harus pakai kertas gitu kuesioner. Ya, ini teknik pengumpulan data itu nanti disesuaikan aja dengan kondisinya ya. Tidak harus seperti tidak harus seperti yang udah-udah. Kalau sekarang tuh banyak opsi, tergantung Anda maunya seperti apa ya. Yang penting data dapat, Anda bisa analisa dengan baik. Kemudian desain sistem, menurut Kamsalhudin, bahwa desain dan perancangan adalah pembangunan perangkat lunak ya, merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target kebutuhan secara implisit eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses segi biaya, waktu, dan perangkat ya. Memang ujung-ujungnya mendesain sebuah sistem itu ya, poinnya adalah membangun perangkat lunak. Software, aplikasi, program itu 3 hal yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan lah di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pada ujung-ujungnya kan gini, sebagian perusahaan berani mengalokasikan biaya yang besar untuk membangun sistemnya yang baru. Misalnya, ya, sistem PTA ini menghabiskan uang 5M, 10M. Tapi ketika mengalokasikan biaya yang besar itu, sudah dipikirkan nanti feedbacknya itu berapa lama. Hal-hal apa saja yang bisa diambil ketika kita mengalokasikan dana sebesar itu. Ya jangan jauh-jauh lah, Anda misalnya kuliah dari semester pertama sampai semester akhir, berapa puluh juta Anda ngabisin, atau berapa ratus juta Anda ngabisin biaya. Sebisa mungkin feedback untuk Anda itu harus melebihi biaya tersebut. Gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil dibandingkan manfaat yang didapat. Dan dari segi waktu juga. Ya, dari segi waktu juga. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau contoh yang happening sekarang, misalnya Anda yang punya NPWP kan harus bayar pajak tuh, harus melaporkan, lapor SPT. Kalau sekarang kan pakai web. Nah, sebelum pakai web kan mungkin ya itu langsung ke kantor pajak, harus antri, harus isi form. Kalau sekarang kan lapor SPT tinggal masuk, ada webnya, tinggal diinformasikan gaji Anda berapa, apakah lebih 60 juta atau enggak, apakah Anda punya anak atau enggak, tunjangannya berapa, dan sebagainya, kan langsung via web. 10 menit selesai. Nggak perlu ngantri, nggak perlu ngisi form banyak dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang baru yang tentu saja merubah kebiasaan yang lama dengan media perangkat lunak. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Ya, itu yang harus Anda pikirkan. Makanya pekerjaan merancang sistem itu
pada akhirnya tidak sesederhana ketika merancang program atau perangkat lunak. Kata bapak, merancang program juga kompleks pak, apalagi merancang sistem. Ya memang seperti itulah keadaannya. Ya, jadi saya ulang nih, merancang sistem itu tidak sesederhana merancang program, karena program itu bagian daripada sistem yang mau Anda rancang. Dari mana pak pemahaman itu? Dari definisi sistem. Anda baca lagi definisi sistem. Sistem itu kan banyak definisinya. Ya, bisa bikin definisi sendiri kalau Anda memang sudah paham. Jadi balik lagi ke definisi sistem. Ya, tujuan perancangan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Usernya siapa harus jelas. Memberikan gambaran jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer ahli teknik yang terlibat. Kalau Anda itu kan sudah saya jelaskan di pertemuan awal itu pas Zoom meeting atau pas video awal. Anda itu sistem informasi akuntansi jurusannya. Outputnya Anda itu harus bisa accountingnya juga, harus bisa codingannya juga. Beda dengan akuntansi murni yang nggak belajar coding, yang nggak belajar UML, dan mungkin juga nggak belajar perancangan sistem. Kalau Anda terus banyak bersyukur, lagi-lagi bersyukurlah. Ya, ringan hidup ini kalau banyak bersyukur. Sempit hidup ini kalau tidak banyak bersyukur. Gitu. Ya, jadi ini tujuan perancang itu memenuhi kebutuhan. Jadi Anda itu merancang sistem itu harus berdasar kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan Anda. Kalau kebutuhan Anda sebatas misalnya hanya untuk lulus mata kuliah saya, sebatas hanya untuk lulus dari kampus. Tapi ketika berbicara kebutuhan orang, itu kan banyak, beraneka ragam. Anda bisa nggak tuh memenuhi kebutuhan itu? Makanya Anda harus bisa menangkap itu semua sehingga sistem yang Anda gunakan bisa dipakai oleh orang lain. Karena harapannya kan ketika Anda sudah APSIA ini, sistemnya oke, Anda lanjutkan ke tugas akhir. Tugas akhir lebih bagus lagi, lulus dari BSI dipakai oleh orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Dari situlah tujuannya. Outputnya. Outcome-nya apa? Punya dampak yang positif. Oh, jadinya perusahaan itu bisa menghemat kertas, bisa menghemat waktu, pengerjaan lebih cepat, birokrasi lebih simple, gitu ya. Nih, A dan B. Kemudian C, pengembangan sistem memiliki arti menyusun sistem yang baru menggantikan sistem yang lama. Ya, keseluruhan atau secara utuh atau perbagian itu tergantung dari Anda menganalisanya. Kenapa perlu diperbaiki? Nah, ini. Karena semua sistem itu pasti ada masalahnya. Karena sebuah sistem itu tidak ada yang sempurna. Sistem itu buatan manusia. Karena manusia tidak sempurna, akhirnya pun sistemnya pun akan tidak sempurna. Apakah bisa disempurnakan? Ya bisa-bisa aja. Dalam artian sempurna itu bukan sempurna dari A sampai Z, tidak ada celah, pasti ada celahnya. Cuman gimana meminimalisir ketidaksempurnaan, meminimalisir kekurangan. Hanya itu kan ikhtiarnya manusia. Itu makanya kalau Anda bertanya, "Pak, sistem itu kan tidak ada yang sempurna." Ya udahlah, nggak usah dianalisa, nah pasti ada kekurangan. Ya bukan seperti itu berpikirnya, tapi artinya ketika sistem itu tidak ada yang sempurna, ya coba Anda minimalisir ketidaksempurnaan itu. Seperti halnya tadi yang saya bilang, orang itu kan tidak ada yang paling baik, pasti memperbaiki tiap hari. Makanya ada yang bilang kan, orang yang baik adalah orang yang terus memperbaiki dirinya sendiri setiap hari. Gitu ya. Jadi itu poin utama yang harus Anda pahami. Nah, kenapa sistem itu perlu diperbaiki? Adanya permasalahan, ketidakberesan sistem, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi itu maksudnya kalau tadi penggajian 100 orang pakai Excel ya bisa-bisa aja. Tapi kalau udah 1000 orang karyawannya pakai Excel, bisa Anda cobain lah gitu ya. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri. Tapi kalau misalnya Anda nggak percaya, ya harus pakai sistem yang baru, jangan pakai Excel lagi. Itu yang paling sederhana lah cara berpikirnya. Ada kesempatan peningkatan pelayanan untuk proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ketika sistem itu harus diperbaiki itu kan biasanya akan berdampak kepada keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan. Ya, kalau sekarang di Indonesia misalnya e-government itu sudah mulai
banyak ya pengurusan itu via online, ngurus KK, apa tuh SKCK dan sebagainya online, serba dalam tanda kutip serba online itu kan artinya untuk meningkatkan pelayanan. Meskipun di lapangan ya ada aja lah yang belok kanan belok kiri ya, tetapi dari sisi niat kan udah bagus gitu. Adanya instruksi-instruksi dari pimpinan, ya pimpinan kan berbeda dengan staf misalnya. Kalau pimpinan itu kan berpikirnya 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kalau staf biasanya mohon maaf ya berpikirnya, aduh enak akhir bulan gajian si gana isukan gitu kan. Ya itu hal yang wajar karena job desk kerjanya ya per hari gitu kan laporan. Tapi kalau udah jadi tingkatan supervisor, manager, presiden direktur, ya itu kan berpikirnya bagaimana supaya perusahaannya bisa survive, gimana pesaing-pesaing kita bisa memenangkan persaingan 1 tahun 2 tahun ke depan. Jadi visioner berpikirnya. Makanya dalam sisi pengambilan kebijakan saya yakin kalau pimpinan itu ya harus difasilitasi oleh sistem yang bagus supaya apa? Ketika ada permasalahan di bawah itu bisa dieksekusi, ketika ada ide dari bawah itu bisa dianalisa, ya mudah-mudahan jadi kebijakan. Ya, jadi berpikirnya seperti itu. Mau itu di perusahaan di PT, ini CP atau di pemerintahan juga sama. Ya. Nah, kalau digambarkan tuh kan seperti ini. Sistem yang ada permasalahan. Ya, permasalahan, kesempatan pengembangan sistem, pemecahan masalah, sistem yang baru. Jadi tahapan-tahapan ini ya Anda harus pahami dengan baik. Kalau Anda yang masih belum paham juga, saya jelasin lagi sekali lagi nih. Udah berkali-kali sih saya jelaskan, takutnya ada yang masih belum paham juga. Anda menganalisis sistem yang ada. Sistem yang ada dianalisa, dikembangkan, dipikirkan solusinya, akhirnya menjadi sistem yang baru. Makanya kan di bab 3 itu kan ada sistem yang berjalan, masalah solusi. Solusi itu akan menjadi landasan untuk ke analisa usulan. Ya. Jadi kaitannya seperti itu. Cuman, ada cumannya. Nih, saya akan beralih ke slide ini. Slide ini saya adaptasi dari seminarnya Prof. Eko Indrajit ya. Anda bisa cek lah Prof. Eko Indrajit itu siapa. Tuh ya, dosen juga. Ini mengenai digital mindset. Ya, digital mindset. Nah, transformasi digital tidak hanya berbicara teknologi, tapi juga berbicara mindset. Mungkin ya, punten ini maaf. Ketika Anda belajar dengan saya di Apsia, oh berarti ini bikin program. Ya udahlah bikin program aja. Oh, saya karena belajarnya web, ya udah bikin web aja. Oh ya codingnya kayak gimana? Oh ya tampilannya kayak gimana? Memang seperti itu, tetapi tidak dominan seperti itu cara berpikirnya. Ya, tadi kan memang perancangan sistem atau desain sistem itu kan perangkat lunak, tetapi tidak serta-merta fokus ke perangkat lunak saja. Ya, kan Anda itu secara tidak langsung merancang sistem itu kan mentransformasikan teknologi atau digital transformation. Tapi digital transformation itu tidak hanya berbicara teknologi. Ya, oke, kita lanjut. Digital lah software, tapi mindset. Ya, ini menurut Aaron Dignan. Jadi berbicara software harus diimbangi juga dengan mindset yang tepat. Cara berpikir. Ya. Kenapa berbicara mindset ini penting? Ya kan orang bertindak itu kan dari pikirannya. Kalau pikirannya udah salah, tindakannya pun akan salah. Ya. Nah, kenapa ya perubahan digital itu tidak akan berguna tanpa adanya mindset yang tepat. Why going digital is useless without the right mindset. Ya, jadi perubahan digital, Anda berbicara solusi, berbicara website, internet, intranet, extranet,
desktop, standalone, client server, aplikasi mobile, itu semuanya tidak akan berguna ketika mindsetnya tidak tepat. Ya, oke, kita lanjut. Mulailah dengan pola pikir yang benar. Ya, bukan sekedar digitalisasi, tidak sembarang automatisasi, jauhkan dari hanya sekedar melakukan komputerisasi. Nah, ini nih baru harus berpikir dari sini. Makanya kan kemarin saya jelasin kan di video pertama. Masalahnya apa? Masalahnya manual, Pak. Oke, solusinya komputerisasi, Pak. Nah, ini mungkin jawabannya hari ini. Tapi kalau masih bingung, Pak, ya udahlah ikutin aja lah. Ya, kebingungan itu tanda Anda berpikir, nggak apa-apa, ikutin aja. Nah, jadi Anda itu kan merubah sistem itu bukan hanya sekedar digitalisasi, bukan hanya sekedar automatisasi, bukan hanya sekedar komputerisasi. Ya. Oke, next dulu. Yang pertama, contoh yang pertama nih. Jumlah kartu dalam dompet. Bisa Anda cek tuh dompet Anda. Ada SIM, ada ATM, ada kartu-kartu diskon, ada kartu-kartu member, wah banyak macam lah. Ya, semua kartu tumplek di dompet Anda. Gitu. Apakah itu manual? Oh tidak. Apakah itu teknologi? Ya, teknologi. Tapi apakah ribet? Ya, ribet juga. Karena apa? Banyak kartu. Ya, coba kalau misalnya nih ya, kan KTP Anda kan iktp. Iktp itu ada chipnya. Ketika berbicara teknologi, ya satu kartu di dalam KTP itu ada gabung informasi SIM, member, STNK dan sebagainya lah, semuanya digabung jadi satu kartu, kan lebih simpel dibandingkan banyak kartu. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat kartu di dompet Anda, itu kan teknologi semuanya. Tapi apakah menjamin itu semua bisa lebih simpel? Kan nggak juga. Kadang-kala Anda ribet ketika ada kartunya. Oh iya, ada kartu membernya. Cari-cari dulu. Wah, ujung-ujungnya nggak ada. Itu ya. Ini yang pertama nih. Ya, jadi tidak semua digitalisasi, tidak semua komputerisasi itu bikin mudah orang. Nggak juga. Lihat dompet Anda seperti apa. Yang kedua, deretan mesin gesek di kasir juga sama kan? Nih, bisa Anda lihat di Alfamart, Indomart. Ya. Kartunya apa, mesin edisinya apa. Berjejer. Bapak kartunya yang mana ya? Oh, saya BCA, gesek yang di BCA. Oh, Bank Mandiri. Kan lebih bagus satu mesin aja udah untuk semua kartu. Ngapain juga dideretin mesin? Menuhin tempat. Apakah ini digitalisasi? Ya, digitalisasi. Apakah ini komputerisasi? Ya. Tapi apakah jadi simple? Oh, tidak juga. Ya. Yang kedua. 3. Proses pemilu berbelit-belit. Dari mulai TPS ke kantor desa, kantor kelurahan, ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi. Karena apa? Masih kertas. Apakah bisa, Pak? Pemilu tidak pakai kertas? Oh, tentu saja bisa. Pakai e-voting. Kok nggak digunakan, Pak, di Indonesia? Kan orangnya pinter-pinter. Iya. Terus penghalangnya apa, Pak? Political will. Apakah ada kemauan dari pengambil keputusan mau dibikin e-voting? Apakah mau tuh yang pangkatnya tinggi-tinggi merubah sistem yang sekarang? Ya kalau mau bisa berubah, kalau enggak ya udahlah pakai kertas lagi, pakai kardus lagi, pakai paku yang karatan lagi untuk nyoblosnya. Ya itu mah tergantung kebijakan kan akhirnya. Tapi kalau misalnya pakai e-voting, nggak harus ke TPS, bisa pakai handphone juga kan hari ini. Di beberapa negara di Eropa itu sudah pakai handphone untuk milih, untuk pilkada lah gitu. Nggak perlu lagi buang buang uang beli kertas lah, beli tinta lah. Ya, sebenarnya kalau dari sisi ilmu pengetahuan bisa banget gitu. Cuman apakah mau pengambil keputusan, para pejabat-pejabat tinggi itu mengambil keputusan untuk merubah itu semua? Itu mesti tanda tanya. Jangan nanya ke saya, coba aja tanya ke yang orang pengambil keputusan, mau nggak? Misalnya
inilah pilkades itu pakai e-voting misalnya, mungkin mau, tapi kan masyarakatnya belum paham. Nah itu kan jadi permasalahan lagi. Nah itu fungsinya Anda sebagai mahasiswa untuk mencari solusikan yang paling baik. Yang berikutnya persyaratan yang banyak dan berulang. Jadi persyaratan A udah dikasih, ada lagi persyaratan lagi gitu ya. Apa kalau beberapa tahun ke belakang misalnya untuk pengurusan perizinan, tanda tangan ini, stempel ini, balik lagi dan sebagainya. Itu kan birokrasi. Ya, berulang-ulang. Akhirnya apa? Banyak makan waktu dan lain sebagainya. Pengisian formulir makan waktu juga sama kan, apalagi kalau tulisannya kecil-kecil, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang tidak terbiasa dengan pengisian ini pasti kesulitan. Ya, bagaimana caranya merubah? Ya itulah tentu saja tantangan Anda. Kemudian SOP yang mengganggu kenyamanan. Ya, misalnya kalau Anda ke mana? Ke hotel atau tempat, Anda misalnya udah jadi member, ya udah nggak harus lagi ngeluarin KTP, nggak ditanya lagi nama, ya udah sebutin aja member berapa, cukup cukup ID-nya atau namanya, gitu kan. Jadi kadangkala SOP ini double standar, jadi sehingga menyulitkan juga. Ya. Kemudian redundansi absen yang tak perlu dan melelahkan. Ya. Di sini absen lagi, absen lagi, absen lagi, absen. Ya, itu kan jadi permasalahan juga. Nah, itu harus dipikirkan juga solusinya. Kemacetan yang tak terselesaikan. Maksudnya gimana, Pak? Ya Anda coba lihat sekarang, apakah Anda bayar tol ada orangnya? Ya nggak ada kan. Pakai apa? Pakai e-money. Apakah pakai e-money menggaransi tidak ada kemacetan di gerbang tol? Oh, tentu saja masih ada macet. Karena apa? Di e-money itu kan ngetap itu nggak harus ada waktu. Ada 3 detik, ada 4 detik, 5 detik. Kadang-kala ada orang yang gosok-gosok kartunya ke mesinnya. Terus ada yang bilang, Pak jangan digosok-gosok nanti jinnya keluar. Suka ada tuh yang di gerbang tol. Ya kadang-kadang kayak gitu kan. Dibutuhkan waktu 5 detik, 10 detik. Di belakang udah banyak. Ya, yang ngantri. Makanya nanti sedang diuji coba ya, saya lupa tuh namanya. Jadi ketika Anda mau masuk atau keluar tol bayar itu nggak perlu pakai kartu lagi. Kalau pakai kartu kan sekarang digital nggak ya? Digital. Ya Anda ngisinya bisa pakai m-banking, Anda bisa bisa isi di Alfamart, di ATM dan sebagainya. Cuman tetap untuk pengaturannya ya sebisa mungkin harus dengan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tanpa digital mindset yang benar, biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat yang optimum. Daya saing tidak tercipta, keunggulan yang dirasakan dalam jangka pendek, bayang-bayang inovasi kompetitor yang lebih kreatif kerap berbalik menjadi permasalahan yang baru. Ya, dari contoh kasus-kasus yang tadi bisa Anda renungkan. Ya, bisa Anda renungkan bahwa ya contoh yang paling baru yang barusan e-money. Pakai e-money apakah bisa menyelesaikan kemacetan ketika masuk ke tol atau keluar tol gitu? Enggak juga kan. Jadi alangkah lebih baiknya nanti cardless aja. Apakah mobilnya dipasang RFID atau ada sensornya dan sebagainya. Itu tujuan Anda belajar merancang sistem. Ya, artinya kadangkala berbicara digitalisasi nggak semuanya bisa mereduksi biaya. Ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap sistem itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi apa yang dimaksud mindset digital mindset itu ya pola pikir yang dilandasi dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi apabila konsep pengembangan berbasis digital dapat dipahami secara utuh. Makanya balik lagi ke pengertian sistem. Sistem itu bukan hanya berbicara teknologi, ya aturan juga harus dipikirin, orangnya juga harus dipikirin. Jadi harus utuh gitu, bukan hanya berbicara program, error, ini tipe datanya array, integer, bukan hanya seperti itu sebenarnya berbicara sistem. Jadi gambarnya luas. Ya mumpung masih ada kelompok nih sekarang, dimaksimalkan. Konsep digital nih, banyak entitas fisik ya, bentuk file, teks, gambar, audio.
Nah, ini kan jika sudah berbentuk aset digital, maka mudah untuk diproduksi, disimpan, diorganisasi, dimanipulasi, diakses. Ini berbicara konsep digital. Jadi berbicara konsep digital, berbicara digital transform, ini kan kayak Anda punya flash disk 8 giga, saya yakin nggak akan cukup. Isinya drama Korea semua, isinya file game semuanya. Beda dengan anak 90-an. Punya disket, isi disket itu kan cuma 1,4 mega doang. Isinya apa ya? Isinya doc doang, paling Excel doang. Makanya berbeda dengan hari ini. Semuanya itu berbentuk aset ya. Oke. Jadi oke ya. Oke, ini dia terakhir nih ya. Jadi bagaimana cara mengolah digital aset ini? Yang pertama kan program. Program ini kan rangkaian instruksi yang memiliki fungsi tersendiri dieksekusi oleh komputer. Ya, ini program definisinya. Aplikasi gabungan beberapa program yang ada GUI-nya, desktop, mobile, web. Kemudian ada software. Kalau software ini aplikasi mempunyai dokumentasi seperti instruksi, mempermudah pengguna, misalnya Office, browser. Nah, Anda kan tinggal ngeliat nih, Anda itu mau seperti apa? Ya kalau dibandingkan dari tiga cara mengolah digital asset ini, Anda nanti bikin aplikasi desktop, mobile atau web yang tentu saja sesuai dengan permasalahan. Ya. Jadi dengan penjelasan ini saya harap Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi ujung-ujungnya memang aplikasi, tapi apakah aplikasi Anda itu dalam koridor mindset yang tepat? Apakah aplikasi Anda itu punya outcome yang tepat terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap kebutuhan entitas di perusahaan tersebut? Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Makanya banyak diskusi, banyak nonton berita, banyak baca jurnal, banyak baca buku, banyak nanya kalau tidak tahu ya. Jadi seperti itu saja video yang kedua dari saya ini, pembelajaran di mata kuliah Apsia. Mudah-mudahan Anda terpacu untuk mengeksplor, untuk membaca lebih banyak lagi. Jangan sampai berpuas diri dengan apa yang saya sampaikan. Saya harap Anda tidak men-skip video ini karena nanti akan saya review. Ya, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan aja nanti di WA group. Saya tutup penjelasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.